Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Irfan Rasyidin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab ketiga, yakni teks cerita pendek atau cerpen untuk kelas 9 SMP atau MTS. Tapi sebelum kita melanjutkan pada materi, ada baiknya kita berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, apa saja yang akan kita bahas pada bab ketiga ini, yakni mengasah kreativitas dengan cerita pendek. Yang bagian A ada definisi, pembedaan, dan ciri-ciri teks cerpen. Kita akan bahas definisinya, pembedaannya, dan ciri-cirinya. Kemudian yang B ada unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Dibangun dengan apa saja sih? Kemudian yang ketiga ada simpulan, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta bukti. Kemudian yang ke D, struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Dan yang terakhir E, penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Jadi ada 5 hal penting yang akan kita bahas dalam bab ini, pembelajaran bab ketiga tentang cerita pendek. Nanti kita akan bahas semua dari mulai pengertian atau definisi, kemudian unsur-unsurnya, kemudian hal-hal lainnya juga. A. Definisi pembedaan dan ciri-ciri teks cerpen. Jadi apa sih definisi cerpen itu? Apa saja pembedaan cerpen itu, kemudian apa saja ciri-ciri cerpen itu. Itu yang akan kita bahas di bagian A ini. Yang pertama akan kita bahas yakni mengenai pengertian cerpen. Apa sih pengertian cerpen itu? Dari tokoh siapa saja sih? Menurut tokoh siapa saja sih? Kita mengambil definisi cerita pendek ini dari 3 tokoh sastrawan Indonesia. Yang pertama dari dalam teori pengkajian fiksi, yakni karangan Burhan Nurgiantoro. Beliau menyampaikan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira sekitar setengah jam sampai 2 jam. Jadi sekali duduk selesai. Itu menurut Burhan Nurgiantoro. Sedangkan menurut H.B. Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni ada perkenalan, kemudian ada pertikaian dan penyelesaian. Jadi dari perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian, itulah cerpen. Kemudian yang ketiga menurut J.S. Badudu, yang mengatakan bahwa cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Itulah yang membedakan cerpen dengan cerita-cerita lainnya. Jadi hanya satu peristiwa saja yang dibahas dalam cerpen, cerita pendek, sesuai dengan namanya. Jadi dari 3 teori ini menjelaskan definisi cerpen. Ada yang hanya menyampaikan bahwa cerpen itu cerita yang habis dalam sekali duduk saja. Kemudian ada yang menyampaikan memiliki 3 elemen penting, yakni perkenalan, pertikaian, dan juga penyelesaian. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa cerpen itu hanya terfokus pada satu peristiwa saja. Begitulah pengertian cerpen. Selanjutnya pembedaan. Cerpen dibedakan berdasarkan 1, panjang pendeknya cerita. Dan yang kedua itu adalah berdasarkan tema dan isi cerita. Berdasarkan panjang dan pendeknya cerita, ada 3 bagian lagi, yakni cerpen sangat pendek atau short story. Kemudian yang kedua, cerpen panjangnya itu sedang, middle short story. Dan yang terakhir, cerpen panjang, long short story. 3 bagian, 3 pembedaan. Kemudian berdasarkan tema, ada apa saja? Pertama ada cerpen anak. Temanya isinya tentang kisah anak-anak, cerita untuk anak-anak. Yang kedua, cerpen remaja. Kisahnya romansa remaja, konflik remaja, peristiwa atau pengalaman-pengalaman hidup dalam kehidupan remaja. Yang ketiga, cerpen keluarga. Sama, berdasarkan kehidupan dalam keluarga.
Jadi ada 2 pembeda dan 6 bagian cerpen. 6 jenis-jenis cerpen. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen, ciri-ciri cerpen. Ada apa saja? Bahwa panjang karangan cerpen itu lebih kurang hanya 10 halaman. 10 halaman. Kemudian habis dibaca sekali duduk. Seperti kata Nurgian Toro. Kemudian hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Seperti Jazz Badudu. Kemudian terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Dan yang terakhir, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat saja. Tidak ada perubahan dan lain sebagainya. Hanya singkat saja perwatakannya. Jadi sifatnya itu seperti apa saja, singkat sih dijelaskannya. Karena memang kebutuhan cerpen itu hanya cerita pendek. Kurang lebih 10 halaman, kemudian habis dibaca sekali duduk saja, menguasai satu peristiwa saja, kemudian konfliknya tidak menimbulkan perubahan nasib. B. Unsur-unsur pembangun cerpen. Ada 2 unsur utama, yakni unsur intrinsik atau unsur yang terdapat di dalam cerpennya sendiri, dan yang kedua unsur ekstrinsik, unsur di luar cerpen tercipta. Intrinsik yang ada di dalam cerpen, yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema itu ide cerita. Jadi jika ditanyakan tema, maka tanyakan dulu tentang apa sih cerita ini? Itulah tema. Tentang apa sih cerita ini? Itulah tema. Paham ya? Yang kedua ada yang disebut dengan latar atau settingan. Latar itu ada 3. Settingan waktu, tempat, dan suasana dalam cerpen, dalam cerita. Waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga ada penokohan, baik tokoh ataupun perwatakannya. Di sana ada tokoh utama, tokoh pendamping, tokoh figuran, kemudian ada antagonis, protagonis, tritagonis, dan lain sebagainya. Yang keempat ada sudut pandang, yakni posisi penulis di dalam cerita. Penulis menempatkan diri sebagai siapa? Orang pertama kah? Nanti kita akan bahas ya bersama-sama. Kemudian ada alur. Yang kelima ada alur. Alur itu jalan cerita dalam cerpen. Ada alur maju, alur mundur. Alur maju, mundur. Jangan diteruskan. Alur maju, kemudian alur mundur. Ada juga alur campuran. Nah, yang terakhir ada amanat atau pesan, hikmah dari cerita tersebut. Apa sih pesan yang bisa kita ambil? Hikmahnya apa sih? Yang kedua, unsur ekstrinsik atau unsur dari luar cerpen tersebut yang memengaruhi cerpen tersebut. Yang pertama ada bahasa yang digunakan oleh penulis. Yang kedua ada latar belakang pengarang atau penulisnya. Latar belakangnya, dia profesinya apa, agamanya apa, sukunya apa, itu akan memengaruhi. Dan yang ketiga itu nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, nilai budaya, nilai agama, nilai sosial, semuanya terdapat di sana. Itu kedua unsur dalam pembangunan cerpen, teks cerita pendek. Unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen, unsur ekstrinsik pengaruh dari luar, baik itu dari bahasanya, latar belakang pengarang, ataupun nilai-nilai sosial, agama, budaya, dan lain sebagainya. 2 unsur inilah yang memengaruhi sebuah teks cerpen bisa lahir, sehingga alur ceritanya akan menyesuaikan dengan latar belakang penulis, dengan bahasa, dan bahkan nilai-nilai yang dikandungnya. Yang C, jadi bagaimana sih unsur-unsur pembangun teks cerita pendek ini bisa berhubungan? Hubungan antar unsur pembangunan dalam cerpen ini sangat erat. Pertama, sebuah alur cerita sebuah alur cerita akan terpengaruhi oleh unsur ekstrinsik.
dari mulai latar belakang penulis, kemudian bahasa yang digunakan penulis, kemudian unsur-unsur nilai yang terdapat di dalamnya, itu akan memengaruhi. Begitu juga tokoh dan penokohannya, wataknya, latarnya, latar tempatnya, dia berasal dari mana, itu akan memengaruhi terciptanya sebuah cerita. Lalu buktinya apa? Contoh misalnya orang yang dari Minang, maka sedikit banyak latarnya pun akan terpengaruh oleh Minang. Mohon maaf. Akan terpengaruh oleh budaya Minang. Bahasanya akan terpengaruh. Kemudian nilai-nilai yang tampaknya juga akan terpengaruh. Nilai-nilai yang tampak pada cerita akan terpengaruh oleh latar belakang penulisnya, profesinya sebagai apa, itu akan tampak. Banyak sekali cerita-cerita yang memang seperti itu. Misalnya dari hikayat Malin Kundang, Minang banget. Oke, selanjutnya D, struktur dan aspek kebahasaan. Ada dua yang akan dibahas. Pertama tentang struktur teks cerita pendek, kemudian yang kedua kebahasaan dalam cerita pendek. Unsurnya ada apa sih? Kalau tadi masih ingat tentang pengertian HB Yasin tentang cerpen, bahwa di dalam cerpen itu ada perkenalan, ada pertikaian, ada penyelesaian. Maka perkenalan disebut orientasi. Struktur yang pertama adalah orientasi, perkenalan tokoh, perkenalan latar dan alur cerita. Dijelaskan di sini. Di orientasi biasanya di awal-awal cerita. Kemudian pertikaian, ada konflik. Dari pertikaian itu tidak menjurus, konfliknya itu tidak tidak kompleks, tapi sederhana, satu konflik, satu peristiwa terjadi, kemudian langsung pada resolusi atau penyelesaian. Orientasi sebagai perkenalan, kemudian komplikasi, konflik atau pertikaian, dan yang terakhir resolusi atau penyelesaian. Itulah cerpen, sederhana sekali, hanya 3 bagian: orientasi, perkenalan, komplikasi, pertikaian atau konflik, yang terakhir resolusi, penyelesaian. Ya seperti itulah karakteristik cerpen. Kemudian kebahasaan dalam teks cerita pendek. 1. Penggunaan kata ganti orang itu bergantung sudut pandang. Ada kata ganti orang pertama, aku, saya. Kemudian kata ganti orang kedua, dia misalnya. Dan kata ganti orang ketiga, maaf, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Bisa nama orang dan lain sebagainya. Nanti pun akan dibahas lagi. Kata ganti orang itu jamakkah atau tunggalkah? Kata ganti orang pertama saya, kalau jamak kita, dan lain sebagainya. Ya. Kedua, penggunaan penanda yang menunjukkan waktu, keterangan waktu, bukan hanya jam, kemudian bukan hanya istilah malam, siang, sore, dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi menggunakan majas. Misalnya, ketika mentari telah berada di atas kepalaku. Atau misalnya, matahari mulai bergulir ke tempatnya kembali misalnya. Atau bulan mulai menampakkan sinar cerahnya misalnya, dan lain sebagainya. Itu juga penunjuk keterangan waktu. Jadi tidak terfokus pada pukul berapa misalnya, pada hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, dan lain sebagainya. Itu sudah pasti, tapi ada penunjuk keterangan waktu yang lainnya. Kemudian pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Kemudian penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Karena ini narasi, jadi penjelasan, penggambaran tokohnya pun akan terperinci sesuai dengan urutan waktunya. Kemudian penggunaan gaya bahasa atau majas. Itu tadi, matahari mulai bergulir misalnya, atau bulan kembali ke pangkuannya, bulan kembali ke haribaannya misalnya, dan lain sebagainya. Aku hanya terdiam melihat angin berlarian, menyibak daun yang seakan memanggilku untuk kembali, menuai rindu misalnya. Atau
Rinduku hanya sebatas tabu, tak dapat kulihat, tak dapat kurasa. Ia telah lari, meninggalkan hati yang kini telah sepi, misalnya. Ya, itu penggunaan gaya bahasa atau majas. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun teks cerita pendek, baik berdasarkan struktur ataupun aspek kebahasaannya. Yang pertama adalah langkah-langkah untuk menyusun cerita pendek. Ada apa saja langkah-langkahnya? 1. Menentukan tema. Tema itu ide cerita kan? Jadi tentukan dulu cerita apa yang akan kita angkat. Tentang untuk ke cerpen anak kah? Remaja kah? Keluarga kah? Apa yang akan dibahas? Pertemanan kah? Persahabatan kah? Mohon maaf. Kehidupan sosial kah? Dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan. Kita akan menempatkan diri, sudut pandang kita itu sebagai apa? Sebagai tokoh utama kah? Atau tokoh yang serba tahu kah? Dan lain sebagainya. Pelaku utama. Yang ketiga, penentuan perwatakan. Tokohnya dan sifatnya. Tokohnya mau siapa saja? Sifatnya mau seperti apa? Dan lain sebagainya. Ada berapa tokoh? Tunggal kah misalnya? Atau seperti apa? Yang keempat, menentukan latar atau settingnya, waktunya, tempatnya, bagaimana suasana penceritaannya. Ya, itu harus tersampaikan baru disusun sebuah ceritanya. Nah, aspek-aspek yang perlu disunting dalam teksnya, pertama ada kesalahan penulisan, kata typo atau dalam bahasa gaul sekarang typo, atau salah ketik dan lain sebagainya. Ketepatan ejaan, benar tidak, huruf kapitalnya dan lain sebagainya. Pemilihan kata, diksi sesuai tidak, apalagi dengan majas ya. Lalu keefektifan kalimat, boros tidak kalimatnya, efektif tidak. Dan terakhir, keterpaduan antar paragraf. Ini yang perlu disunting, karena sebuah cerita itu bisa jadi dia mengalami pengendapan dulu. Jadi sebelum dipublikasikan, maka bisa diendapkan dulu untuk dikoreksi apa saja yang siapa tahu masih ada kesalahan, misalnya kekurangan diksi, kurang beragam, kurang memiliki majas dan lain sebagainya. Ya, makanya cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada hal yang memang kurang dimengerti, kurang dipahami, ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan berguna dalam kehidupan kalian. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa a'udzu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.